Bukan sesuatu yang tampaknya merupakan fragmen jiwa Garm, membuat Lee dan Ragnar langsung fokus. Sayangnya, para raksasa juga menemukannya hampir di waktu yang bersamaan. Ragnar bertanya apakah para raksasa sudah mendapatkan fragmen jiwa itu, dan Bragi menjelaskan bahwa bisa dibilang begitu. Fragmen itu secara utuh terjebak di kepala seekor babi hutan raksasa, jadi para raksasa terus mengejarnya, belum bisa benar-benar menaklukkannya. Mereka meninggalkan beberapa pasukan dua raksasa itu untuk menghalangi mereka dan pergi mengejar babi hutan tersebut. Ragnar menduga bahwa babi hutan itu telah dirasuki oleh fragmen jiwa tersebut. Jika mereka bergerak cepat, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk mendapatkannya. Ia kembali menunggangi Lee yang tidak terlalu senang dengan hal ini dan bertanya pada Bragi apa yang harus dilakukan yang lain. Haruskah mereka terbang lebih dulu dan mengulur waktu sampai mereka tiba di sana? Bragi memberitahunya bahwa ia tidak perlu khawatir, lalu mulai mengeluarkan banyak tulang kecil dari sebuah kantong. Ia memanggil makhluk bernama Tungjostur, yang untuk terakhir kalinya akan saya ucapkan, dan makhluk itu muncul sebagai anak kambing yang cukup lucu. Ragnar tahu bahwa ini adalah pemanggilan prajurit tingkat rendah. Ini cukup mengesankan. Bragi memberi perintah untuk tumbuh dan mata kambing itu mulai bersinar. Makhluk itu berdiri, lalu berotot, tumbuh tangan manusia, dan tampak lebih seperti manusia daripada kambing. Ia menjelaskan bahwa ini adalah salah satu harta dari Legiun Thor. Mereka akan menungganginya dan mengikuti mereka. Ragnar setuju. Mereka akan pergi lebih dulu, tapi beberapa harus tetap tinggal untuk merawat yang terluka, sementara sisanya mengikuti mereka. Para prajurit berteriak saat mereka terbang pergi, dan Lee memberi perintah pada Rollo untuk mengikuti jejaknya. Di belakang mereka, kambing itu tampaknya bisa mengikuti dengan cukup baik, mengejutkan mereka. Bragi melihat sesuatu di depan dan memberitahu mereka untuk memperhatikannya. Benar saja, para raksasa telah menumbangkan babi hutan itu, tapi Ragnar melihat bahwa mereka belum mengambil fragmennya, jadi mereka harus segera bergerak. Musuh orc juga menyadari kehadiran mereka dan mulai bersiap untuk bertempur bersama para raksasa. Ragnar melihat ada 4 raksasa, bersama sekitar 100 orcs. Dia akan menghadapi para raksasa, sementara dia dan Bragi akan mengurus sisanya. Ligas Tuquarus dan Ragnar memberikan perintah terakhir dalam pertempuran ini untuk mengambil fragmen tersebut. Di sisi Ceres dan Heida, mereka baru saja menyelesaikan raksasa terakhir. Para pejuang sangat senang karenanya. Ciri bertanya apakah mereka harus pergi ke pihak Lee sekarang, tapi Heida tidak terlalu khawatir, karena bagaimanapun juga Lee bersama Ragnar. Namun tiba-tiba, sebuah meteor mulai turun ke medan perang mereka, terbang langsung menuju lokasi Lee. Heida langsung jatuh berlutut saat melihatnya. Pikirannya dikuasai oleh rasa takut karena sesuatu yang sekuat itu seharusnya tidak ada di sini. Saat ia menatap meteor itu, Heida tiba-tiba menguatkan diri dan berubah menjadi bentuk hewannya untuk membawa Ciri, karena mereka harus sampai ke Lee dengan segala cara. Melihat kambing raksasa berotot berlari ke arah mereka, para orc bertanya-tanya apakah mereka telah memilih pihak yang benar. Tapi mereka tidak punya waktu untuk mundur karena kambing itu menerjang mereka. Ragnar meminta Lee untuk menurunkannya di dekat para raksasa, dan Lee pun melakukannya dengan Ragnar melompat turun. Lee menyuruh Rollo terbang lebih cepat, melihat sekelompok penyihir perang sedang berusaha mencabut pecahan itu dari dahi babi hutan. Lee tahu apapun yang sedang mereka sihir pasti tidak baik, jadi dia memutuskan untuk menyerang dengan saga barunya yang telah ditingkatkan, di mana serangan prajuritnya telah berubah menjadi badai petir, dan dia melepaskan sejumlah energi mematikan, menyetrum semua penyihir perang hingga tak berdaya. Bragi menyuruh para prajurit lain untuk terus maju dan mendekati babi hutan itu. Dia sendiri juga tidak tinggal diam, karena dia menuangkan banyak kekuatan ke kapaknya, dan hanya dengan satu ayunan, dia menumbangkan sekelompok orc. Lee memperhatikan hal ini dan merasa sangat terkesan. Dia seperti blender bagi para orc. Saat dia berpikir untuk turun membantu juga, meteor dari sebelumnya mulai turun dengan kecepatan tinggi hingga menghantam tanah, menciptakan dentuman besar. Kekhawatiran Heida ternyata tidak tanpa alasan, karena sosok yang keluar dari meteor itu tersenyum. Mereka semua terkejut melihatnya. Itu adalah salah satu dari 5 jari sihir Utgard Loki, raksasa kekuatan Harod. Namun, kambing dari sebelumnya sama sekali tidak merasa takut. Ia melangkah mendekatinya, dan dia hanya meregangkan badan sebelum benar-benar menghadapinya. Bragi berteriak pada kambing itu untuk lari, karena ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan. Namun di bawah tatapan menantang Harod, ia tidak bisa mundur, jadi ia melemparkan tinju ke arahnya. Tepat saat ia melakukan itu, seluruh bagian atas tubuhnya langsung menguap hanya dengan setengah pukulan dari Harod yang membuat semua orang terkejut. Setelah itu Yadhyasita mendekati Bragi, yang merasakan tekanan luar biasa, sampai-sampai ia tidak bisa bernapas. Dengan hanya 3 jari, dia menghancurkan tanah tempat Bragi berdiri. Sementara Lee ingin melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa bergerak.
Namun Harod melihat sesuatu di dalam asap dan dia tersenyum karena sudah lama sejak terakhir kali dia dan Ragnar bertemu. Dia mengatakan padanya bahwa dia gila karena berani muncul di sini sendiri. Harod mencatat bahwa dia telah menjadi cukup lemah. Hal itu hampir membuatnya ingin menangis. Seorang prajurit peringkat atas yang dulu menjadi bintang perang besar, pria yang merupakan Viking legendaris, kini kehabisan napas hanya karena beberapa raksasa. Betapa menyedihkan. Ragnar tidak memedulikan kata-katanya dan melihat bahwa dua orang lainnya masih terkejut. Dia harus membeli waktu agar mereka bisa melarikan diri. Tiba-tiba babi hutan yang tergeletak itu terbangun. Melihat ada raksasa baru di depannya, babi itu menyerang dengan ganas ke arahnya, memaksa Harod untuk berbalik kepadanya. Ragnar tahu inilah saatnya, jadi dia menyuruh Bragi untuk lari dan menjauh. Tapi pikirannya kacau dan kata-kata itu tidak didengar. Namun Lee tampaknya sudah berhasil keluar dari ketakutannya dan turun, lalu membantu mereka berdua. Ragnar tersenyum, karena dia memang luar biasa, sebelum melemparkan Bragi yang masih tertegun ke punggung Rollo. Lee bertanya apa yang akan dia lakukan, dan mata Ragnar mulai berkilauan. Sekarang dia akan menunjukkan kepadanya kekuatan seorang pejuang yang telah mencapai peringkat atas dan dunia baru yang harus dihadapinya mulai sekarang. Dulu, Ragnar adalah seorang raja besar, seorang pelaut pemberani yang berlayar ke lautan yang tak berani dijelajahi siapapun. Dia adalah pejuang terkuat yang belum pernah merasakan kekalahan, dan orang-orang mengingatnya mewariskan kisah itu. Dia adalah awal mula bangsa Viking dan raja dari semua Viking, itulah sebabnya dia memegang saga kelas mitos, raja para Viking. Harod mulai bosan dengan babi hutan yang terus mendorongnya, jadi dia melepaskan satu pukulan yang sangat tepat, benar-benar melenyapkan binatang itu dan membuat fragmen itu jatuh. Melihatnya mana dia hendak mengambilnya, tapi tiba-tiba dia merasakan tekanan yang membuatnya tahu bahwa dia harus menghindar. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa Ragnar yang melemparkan serangan itu, dan melihatnya seperti ini membuatnya tersenyum lebar. Harod maju menyerang, karena inilah yang ingin dia lihat, wujud aslinya, yang membuat darahnya mendidih. Benturan mereka selanjutnya menciptakan gelombang kejut yang mencapai langit. Lee tertegun melihat kekuatan mereka, tapi dia juga khawatir pada Ragnar. Harod sangat bersemangat. Bahkan dalam keadaan lemah, dia tetap raja para Viking. Pastilah kepalanya akan menjadi persembahan besar untuk rajanya. Ragnar tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan bertahan lama. Tidak ada waktu. Dalam hanya 10 detik, bentrokan yang bisa membunuh puluhan ribu jiwa telah terjadi. Para prajurit tahu bahwa ini jauh di luar kemampuan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mundur. Ragnar sudah hampir mencapai batasnya. Satu-satunya kesempatan baginya adalah menyelesaikan ini dengan satu serangan. Saat Harod kembali memukul, dia menghindar dan melancarkan serangan dahsyat. Namun sayangnya Harod berhasil menghindar dan serangannya justru membelah gunung di belakangnya. Harod mengakui bahwa itu bukan serangan yang buruk, tapi sekarang dia telah menyiapkan sesuatu miliknya sendiri. Dia melepaskan serangannya, tapi serangan itu melesat tepat melewati kepala Ragnar, membuatnya sadar bahwa Harod memang tidak membidik dirinya. Para prajurit tidak mungkin bisa bertahan dari serangan seperti itu, dan Harod tertawa, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan raja para Viking. Ragnar tahu bahwa wajib tidak bisa membiarkan harapan dari 9 alam musnah. Ia memilih opsi terakhir, menempatkan dirinya di antara serangan dahsyat itu dan para prajurit. Hal itu hampir saja membuatnya tumbang saat itu juga. Ia jatuh ke tanah setelah semuanya usai, benar-benar kehabisan tenaga. Harod tertawa. Jika saja dia mengabaikan para bodoh itu, dia bisa saja menyerangnya secara fatal, tapi dia memang orang yang baik hati, bukan? Ragnar mengutuk semuanya, dan Harod bertanya-tanya, apakah ini adalah akhir dari segalanya? Ini memang akhir yang menyedihkan bagi seorang legenda, tapi semua hal pasti akan berakhir pada waktunya. Napas Ragnar tersengal-sengal, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di udara. Dasar brengsek, dia sudah menyuruhnya untuk lari. Harod tidak mengerti apa yang sedang ia gumamkan. Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Namun tiba-tiba ia merasakan tekanan dari belakang saat Lee dan Bragi menerjang maju. Bragi tahu bahwa ia adalah putra seorang dewa. Itu adalah terakhir kalinya ia akan menunjukkan rasa malu. Lee menggunakan saga badainya, dan dikombinasikan dengan saga Bragi, ia mengisi kapaknya dengan kekuatan dahsyat lalu melemparkannya ke arah Harod. Namun Harod hanya meninju kapak itu, menghancurkannya seketika. Bragi tahu bahwa ini sudah cukup untuk membuka peluang dan menyuruh Lee maju, yang kemudian menuangkan seluruh keilahiannya ke dalam Dragon Cannon, menerjang ke depan dengan kekuatan besar. Melihat hal itu, Harod juga ikut menyerang. Pukulan mereka tampak saling beradu, menciptakan gelombang kejut raksasa yang lebih besar. Ragnar berteriak memanggil Lee karena jelas itu bukan pertanda baik. Saat serangan terjadi, Lee dan Rollo terpisah satu sama lain, memungkinkan Lee benar-benar mengenai Harod secara penuh.
Para pejuang juga berdatangan, berteriak memanggil Li yang ternyata masih hidup. Li tahu bahwa ia telah mengenainya secara langsung. Ia berharap bisa menyebabkan kerusakan, tapi sepertinya itu tidak terjadi. Harut mengakui bahwa serangan itu membuatnya lengah. Tidak buruk untuk seorang pemula, dan untuk menghormatinya, mulai sekarang dia akan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Li tahu bahwa ini hanya berarti satu hal, dia benar-benar dalam masalah besar. Ragnar memberitahu para pejuang bahwa mereka harus membantu Li, tapi para pejuang ragu karena kondisinya saat ini sangat buruk. Braki mendekati Li dan mengatakan bahwa dia juga akan bertarung. Jika mereka tidak bisa menghindari ini, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyerang apapun yang terjadi. Harut tidak keberatan. Mereka semua sebaiknya datang sekaligus. Itu mau akan membuat perih segalanya jadi lebih menarik. Li menyerang lebih dulu dengan Braki segera di belakangnya dan Ragnar juga ikut mendorong dirinya. Ledakan mereka menciptakan gelombang kejut yang hampir membutakan semua orang di sekitar mereka. Heida melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lihat saat ia mendekat. Li telah ditangkap oleh Harut yang mengatakan bahwa inilah batas yang bisa ia capai. Mungkin dia mengulur waktu, tapi tak ada yang kuat menghadapinya sekarang. Ini perpisahan. Dia melempar Li ke tanah, Heida terbang di sampingnya. Li mendapati dirinya berada di tempat yang tak nyata. Melihat tangannya, dia baik-baik saja. Apakah ini berarti dia mati lagi? Seseorang berbicara dari belakang mengatakan bahwa dia belum mati. Jika dia sudah mati, dia tidak akan bisa berpikir sekarang. Di dunia nyata, Heida menangis di atas tubuh Li, memintanya untuk tidak mati, seperti yang telah dia janjikan padanya. Orang yang berbicara kepada Li tidak lain adalah cucu lain, atau lebih tepatnya, sisa-sisa dirinya yang ada di dalam Gaibolg. Pada dasarnya adalah fragmen jiwanya. Mulai sekarang dia akan menjadi mentornya. Sepertinya Gaibolg benar-benar telah mengakuinya, itulah sebabnya dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan mewariskan semua rahasia Airyu kepadanya. Dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin fragmen Gaibolg, karena itu akan menjadi penuntunnya. Setelah dia menyelesaikan senjatanya, dia harus mencari gurunya Lady Skatach. Namun untuk Satsins, dia seakan membantunya secara langsung. Setelah Heida memberinya makan apel emas, Li terbangun, senang melihat wajah yang bersahabat. Saat Harut melangkah maju, Eowald memanggilnya karena mereka telah membuang terlalu banyak waktu. Dia harus mengambil pecahan itu dan segera meninggalkan tempat ini. Harut mencatat bahwa dia masih cerewet seperti biasanya. Dia hanya ingin bersenang-senang sedikit dan dia akan mengambil benda itu sekarang juga. Namun Ragnar bangkit berdiri. Ekspresi muram terpancar di wajah Harut saat ia menyadari hal itu. Dia gigih, dia bisa memberikannya kepada pria itu. Li mulai bergerak, tetapi Heida memintanya untuk tidak melakukannya karena dia tidak boleh mati. Dia tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga baginya. Li tidak bisa membiarkan Ragnar mati, dan dia juga tidak akan mati. Dia telah berjanji padanya bahwa dia akan kembali dan dia menepati janjinya. Dengan itu dia mengisi fragmen Gaibolg dan setelah mengaktifkan keilahian, Harut menyadarinya, tersenyum saat dia melakukannya. Tidak peduli berapa kali dia menyerang, tidak akan ada yang berubah. Kali ini dosnya dia akan mengubahnya menjadi debu. Serangan mereka saling bertabrakan, menciptakan bentrokan ilahi. Li mendorong sekuat tenaga ke arah tinju Harut sampai akhirnya dia terdorong mundur. Harut tersenyum sampai dia menyadari bahwa dirinya perlahan-lahan hancur mulai dari lengannya. Bertindak cepat, dia memotong sisa lengannya agar tidak menyebar dan untuk pertama kalinya rasa takut terlihat di wajahnya. Dia menuntut untuk tahu siapa Li sebenarnya, namun Li hanya tersenyum menantang. Dia menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa menerima luka seperti itu. Li terkesan karena meskipun sudah terkena serangan mematikan, dia belum juga tumbang, dan yang lebih parah, Li sudah tidak bisa merasakan lengan kanannya lagi. Eivald menyuruh Harut untuk mundur lagi. Nadanya kini lebih serius, karena mereka sudah membuang terlalu banyak waktu. Dia menolak, setidaknya dia harus membunuh pria ini dan menyingkirkannya dari daftar ancaman di masa depan. Ini bahkan lebih penting daripada menghadapi Ragnar yang sudah hancur. Li mendengar bahwa dia masih berniat untuk bertarung, tapi apakah dia masih bisa menyerang dalam kondisinya sekarang? Eivald tahu dia tidak akan mundur, jadi dia akan meminjamkan kekuatannya agar semuanya bisa segera berakhir. Dari esensinya, dia membentuk sebuah tangan baru untuknya, membuat yang lain terkejut. Dia senang melihat sel tangan itu juga bisa bergerak dengan baik, tapi sekarang saatnya mereka memasuki ronde kedua. Li tidak percaya, itu benar-benar seperti riset total. Bos ini benar-benar rusak parah. Ciri dan Heida juga datang, ingin ikut bertarung, dan dia berterima kasih kepada mereka. Sekarang Heida merasa ini benar-benar menyenangkan. Li memberitahu semua orang bahwa entah berhasil atau tidak, satu-satunya hal yang tersisa adalah menyerang. Heida menciptakan arena yang ganas di sekitar mereka, karena tak ada yang akan bisa melarikan diri. Tak ada yang akan menghalangi mereka, sampai dia membakar semuanya menjadi abu. Mereka berdua merasakan panasnya arena. Li jauh lebih terasa karena dia sudah kelelahan. Sekarang dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pertama-tama, Harut memutuskan untuk menghadapi Li, menyerang seperti orang gila.
Tapi tiba-tiba, petir muncul entah dari mana dari atas, dan hanya ada satu dewa yang bisa muncul dari petir. Itu adalah Thor. Dia meminta maaf kepada Lee karena datang terlambat, tapi Lee justru bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu namanya. Thor mengatakan bahwa pertama-tama dia akan menyingkirkan arena yang merepotkan ini dengan meledakkannya hingga hancur berkeping-keping. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar melakukannya. Arena itu terangkat sepenuhnya, mengejutkan semua orang di sana. Thor memberitahu mereka untuk mundur, karena pertarungan ini mungkin akan sedikit kasar. Dia menghantamkan palunya ke dagu Harod, mengirimkan Harod terbang ke udara bersamanya. Setelah itu, dia terbang tepat di samping Harod, meraih palunya, dan melepaskan petir dahsyat ke arahnya, membuat Harod terhempas ke tanah. Para prajurit bersorak untuk Thor, tapi Ragnar mengatakan pada mereka bahwa dia sudah cukup mendengar sorakan. Jika mereka terlibat dalam hal ini, mereka semua akan mati. Lee bertanya-tanya apakah dia akan menang, tapi Heida menyuruhnya tenang sekarang karena Lord Thor sudah ada di sini. Lee penasaran berapa banyak musuh kuat yang ada di luar sana. Sepertinya dia harus menjadi jauh lebih kuat mulai sekarang. Heida nyaris tidak bisa berdiri setelah serangan itu. Dia mengutuk semuanya. Bagaimana Thor bisa sampai di sini secepat itu? Melihat Thor menyerbu lagi, Eivor menggunakan lengan yang ia buat untuk Harod guna melepaskan bom asap, sementara Heida menuntut penjelasan apa yang sedang ia lakukan. Eivor membawanya kembali ke kenyataan. Dia tidak bisa mengalahkan Thor dalam keadaannya sekarang. Eivor menutupi pelariannya dengan selubung malam. Ini satu-satunya kesempatan Heida untuk keluar. Pikiran Harod berpacu. Kedua tinjunya bergetar. Harga dirinya benar-benar tidak bisa menerima ini. Thor memperhatikan saat asap mulai menghilang, dan Harod berkata pada Eivor untuk melupakannya. Dia adalah raksasa kekuatan, prajurit dari para prajurit, dan dia tidak akan lari dari pertempuran, tidak akan mati dengan punggung menghadap lawan. Dia menuntut agar rajanya menyaksikan pertempuran ini dan memanggil Thor untuk maju. Dia terkesan, jadi untuk menghormati keinginannya, dia mengisi palunya dengan seluruh kekuatannya, dan saat Harod menyerbu masuk, dia melepaskannya, memancarkan cahaya yang sebenarnya mengancam untuk membutakan para prajurit di dekatnya. Ini bahkan bukan sebuah persaingan. Harod telah kalah total. Thor menatapnya dengan serius dan berjanji untuk mengingatnya sebagai pejuang sejati. Dengan demikian, Harod sang raksasa kekuatan telah dikalahkan. Thor mendekati fragmen itu dan mengangkat palunya tinggi-tinggi ke udara sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Ragnar mengerti, jadi Odin memberikan perintah untuk memusnahkan fragmen-fragmen itu. Thor berdiri di atas para prajurit yang meneriakkan namanya dan bersorak. Thor mendarat di samping kelompok utama yang semuanya menyambutnya. Dia menyapa Ragnar dan Heida, mencatat bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan mengatakan bahwa senang juga bisa bertemu dengan pejuang dari Idun. Lee bertanya bagaimana Thor bisa tahu tentang dirinya, jadi Thor memikirkannya. Kembali di gua bersama Odin, saat Mimir mengatakan bahwa Odin akan menjadi santapan bagi Fenrir. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan hal itu terjadi adalah 72.970 dari 100.000. Mereka berdua terkejut mendengarnya, dan Odin sempat merenungkannya. Akhirnya angka itu turun. Thor sama terkejutnya. Ramalan yang telah ia dengar ratusan bahkan ribuan kali akhirnya berubah, meskipun hanya sedikit. Semua itu berkat dirinya karena ia menemukan fragmen Gammer. Untuk itu setidaknya dia pantas mendapatkan berkatnya. Lee berpikir hal terburuk akan terjadi dan Thor akan menciumnya di dahi, tapi ternyata dia hanya menyetrumnya sedikit dengan palunya dan berharap bisa bertemu lagi segera. Dia ingin berbicara lebih lama dengan mereka, tapi banyak prajurit yang menunggu bantuan, jadi mereka harus melanjutkan percakapan ini nanti. Ragnar berterima kasih atas bantuannya, tapi Thor justru berterima kasih karena telah melindungi para prajurit seperti yang ia lakukan, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk mereka. Ia terbang ke atas dan mengumumkan bahwa mereka akan bertemu lagi di pos terdepan Legiun untuk 9 alam. Kemudian, di kamar Lee, Rollo dan rekan-rekannya sedang beristirahat yang sangat dibutuhkan, dan Heida menjelaskan bahwa meskipun dia tampak baik-baik saja berkat apel emas, dia tetap membutuhkan istirahat dan pemulihan. Ya, ada latihan yang diusahakan untuk saat ini, karena Ragnar juga terluka, jadi sebaiknya dia benar-benar beristirahat dalam beberapa hari ini. Mereka baru akan mengejar fragmen Geibolg setelah dia pulih. Lee mengerti dan mulai tersipu karena mumpung mereka sedang beristirahat. Apakah dia ingin pergi keluar bersamanya? Dia tentu saja terkejut, tapi menerima dan mereka pergi ke Anaheim. Lee bertanya pada Ragnar apakah dia juga ikut karena dia ada di sana, tapi Ragnar hanya akan mengantar mereka sampai ke pintu masuk. Untuk menikmati Anaheim, mereka harus pergi berdua saja. Lee bahkan tidak ingin bidinya seperti artis sebenarnya menikmati tempat ini, tapi setelah sampai di sana, Ragnar benar-benar pergi.
Lee tersipu saat memperhatikan Haida lebih dekat, yang sangat cantik. Auranya benar-benar berubah dari biasanya yang selalu memakai baju zirah. Mereka saling menatap lalu langsung mengalihkan pandangan. Dengan Lee yang menyadari bahwa cuacanya memang bagus, sambil tahu bahwa dia bodoh telah mengatakan hal seperti itu. Saat mereka berdiri bersebelahan, seseorang memanggil mereka. Ternyata itu Kapten Chiri. Oh, dan sepertinya Rolf juga ada di sana. Mereka saling menyapa dengan Rolf yang juga berusaha menunjukkan keberadaannya, tapi saat itulah Bjorn dan para prajurit lain melihat mereka, dan para prajurit kembali mengenali Lee sebagai orang yang pernah menunggangi Valkyrie dan sekarang bahkan berkencan dengan salah satunya. Bjorn terkesan pada Rolf. Tak heran dia merasa aneh karena Rolf membatalkan janji mereka yang terakhir. Dia tak paham apa yang sedang terjadi, merasakan tatapan tajam Chiri dari belakang seolah melemparkan pisau. Dia mencoba menyangkalnya tapi Bjorn langsung pergi, ingin menikmati Anaheim bersama kelompoknya yang juga termasuk Braki. Chiri mengatakan pada Rolf untuk ikut bersama mereka jika dia mau, tapi Rolf menolak, merasa jauh lebih baik seperti ini. Lee tertawa bersama Haida dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi. Dengan itu, mereka berkeliling seluruh kota, berbelanja, bermain game, menjalani hari yang benar-benar normal. Mereka bahkan menaiki wahana, yang tampaknya benar-benar tidak dinikmati oleh Rolf. Saat hari beranjak siang, Ragnar memperhatikan mereka dengan senyum hangat di wajahnya. Tiba-tiba, seorang pria tua berkata bahwa dia senang melihat mereka bersenang-senang. Itu memang pemandangan yang cukup indah. Ragnar terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran pria tua ini, tapi dia hanya tahu satu orang yang bisa melakukan itu. Odin mengatakan padanya untuk tetap seperti dirinya. Dia tidak membutuhkan formalitas saat ini, tapi sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ragnar bertanya apakah dia datang untuk menemui Lee, dan Odin mengonfirmasi bahwa dia memang penasaran tentang dirinya. Ya, tapi dia mampir karena beberapa alasan, seperti sandwich ini. Terkadang Sarya alih-alih mengandalkan burung gagaknya, dia lebih suka melihat dunia dengan mata tuanya sendiri. Ragnar bertanya-tanya seberapa banyak yang dia ketahui. Jika dia mengatakan hal yang salah sekarang, apa yang akan terjadi? Odin tersenyum menyadari keraguannya, lalu berdiri sambil berkomentar bahwa sandwich itu lezat. Dia harus mencicipinya lagi di lain waktu. Ragnar bertanya apakah dia sudah akan pergi, tapi Odin memang sudah memberitahunya bahwa dia datang bukan hanya untuk satu alasan. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Saat di mana mereka membutuhkan para pejuang hebat telah tiba, karena aroma perang kembali tercium di udara. Dengan itu dia berubah menjadi seekor gagak dan terbang pergi. Ragnar menjadi serius karena ada sesuatu yang ia pelajari dari teman-temannya di Olympus. Ketika para dewa ikut campur dalam urusan manusia, tidak pernah ada kebaikan yang datang darinya. Bayangnya, Is harus menyerahkan hal ini kepada para pemuda itu. Hanya takdir yang tahu bagaimana masa depan akan mengubah mereka. 2 hari setelah kembali dari Anaheim, pelatihan Lee berlanjut dan Ciri juga ikut dalam pelatihan ini. Ragnar menyadari bakatnya dan akhirnya menjadikannya murid resmi. Ia mengaktifkan saganya, memperlihatkan bahwa itu adalah tingkat mitos, sebuah level yang harus mereka capai suatu hari nanti, bahkan melampauinya. Lee mengerti. Namun tingkat mitos itu seperti loot legendaris yang menyimpan kekuatan luar biasa. Ciri merasa ini sangat keren, dan Lee mendoakan Rolf karena dia bersaing dengan yang terbaik di sini. Dengan itu, 3 bulan pun berlalu. Waktu yang cukup sampai, tapi ternyata berlalu begitu cepat tanpa banyak campur tangan. Suatu malam, saat Lee sedang tertidur lelap, fragmen Gaibolg mulai bergetar dan bersinar, menyeret Lee ke dalam sebuah visi lain. Cucu lain mengunjunginya, dan Lee bertanya apakah ini semacam mimpi. Kuculen mengatakan bahwa ini memang mirip. Mereka pada dasarnya berada di dalam kesadarannya. Jika ia ingin mewariskan segalanya dari Aron kepadanya, mereka harus menemukan ingatan-ingatannya yang terpecah bersama dengan Gaibolg. Yang bisa ia ingat sekarang adalah tombak itu hancur menjadi 4 bagian, dan ia juga tahu lokasi salah satu bagiannya. Lee terkejut dan langsung bertanya di mana letaknya. Cucu lain mengungkapkan bahwa itu berada di Svartalfheim, hutan bayangan, rumah para peri gelap. Jika ia meninggalkan hutan itu dan pergi lebih jauh lagi, ia akan sampai di tanah tandus yang sepenuhnya berwarna abu-abu, termasuk langitnya. Tanah tandus itu adalah tempat markas sementara Ksatria Red Branch, ordo miliknya, berada. Ordo itu sudah lama mati bersama Aron, tapi beberapa yang selamat masih ada, dan para penyintas itu mendirikan markas sementara di sana. Ia mengukir mantra pemanggil kembali pada Gaibolg untuk keadaan darurat. Fragmen yang memiliki mantra itu kemungkinan telah kembali ke markas tersebut. Lee merasakan perasaan yang menyenangkan, seperti menemukan quest rahasia dalam sebuah game. Cuculen memintanya sekali lagi untuk menemukan fragmen Gaibolg dan gurunya, Skatach. Sekarang dia adalah pewaris Aron, dan karena itu dia akan menganugerahkan kekuatan Aron kepadanya agar kekuatan itu selalu bersamanya. Ketakutan terburuk Lee menjadi kenyataan. Seorang pria menciumnya di dahi seperti para Valkyrie, dan ia terbangun sambil berteriak, takut akan harga dirinya sebagai pria.
Namun, ia menenangkan dirinya sendiri, karena tampaknya ia berhasil keluar tepat waktu. Heda menyadari bahwa dia bangun lebih awal, dan Ragnar berkomentar bahwa dia tampak seperti hantu. Apakah dia tidak tidur? Lee tidak ingin jujur kepada mereka, dan menganggapnya hanya mimpi buruk. Tiba-tiba cucu lain versi Chibi muncul, dan bertanya kenapa dia bersikap seperti itu. Melihat hal itu, Lee mulai berteriak dan menunjuk ke arah hantu di dalam kepalanya. Apa mereka tidak bisa melihatnya? Keduanya tampak sangat bingung, dan Heda berkomentar bahwa hari ini Lee tampak aneh. Sementara Ragnar berpikir mungkin dia terlalu keras saat melatihnya belakangan ini. Kuchulen, yang mulai sekarang akan saya singkat menjadi Chulen, menjelaskan bahwa hanya dia yang bisa melihat dan mendengarnya, jadi sebaiknya dia benar-benar menjelaskan semuanya dengan baik. Setelah sedikit penjelasan, Heda terkesan dia adalah pewaris Aron. Itu luar biasa. Ragnar mencatat bahwa terlalu dini untuk bersemangat, dia sebaiknya menahan diri sampai mereka mengumpulkan lebih banyak bagian dari Gaibolg. Heda mengatakan bahwa dia juga berpikir begitu. Yang dia akui itu memang sangat luar biasa. Jadi mereka sebaiknya fokus pada Gaibolg untuk saat ini dan pastikan dia juga menjelaskannya kepada Ciri. Lee setuju dan Chulan senang melihat bahwa mereka tidak menganggap tuannya benar-benar gila. Dengan itu, Lee memulai perjalanan ke Svartalfheim, ke Grey Wasteland, dan Ciri menemaninya. Dia berterima kasih pada Ciri karena telah menemaninya lagi, tapi Ciri berkata itu bukan apa-apa. Dia juga harus mencari cara untuk membalas kebaikan tuannya, meski hanya sedikit. Mereka sudah cukup berjalan, jadi sekarang mereka harus mulai serius. Dengan itu Ciri berubah wujud menggunakan saga Witch of the Wolf miliknya, dan Lee terkesan melihat bahwa saganya telah berevolusi, bahkan ada jejak keilahian di dalamnya. Lee naik ke punggungnya dan mereka mulai menelusuri tanah tandus yang dingin, dipandu oleh Gaibolg dan Chulen, yang tampak sangat bersemangat untuk mendapatkan fragmen lainnya. Akhirnya, mereka menemukan diri mereka di antara pegunungan dan getaran pecahan itu berhenti tepat di depan sebuah benteng yang dibangun menempel pada salah satu gunung. Ciri merasa mereka sudah dekat dan Chulan membenarkannya. Mulai sekarang Swede akan menjadi pemandu mereka karena ada pintu tersembunyi di sekitar sini. Dia membawa mereka melewati sebuah gua lembab, di mana mereka menemukan sebuah piringan besar yang berhias indah, tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Apakah ini jalan buntu? Chulan menyuruh Lee menempelkan dahinya pada titik tertentu, dan dengan enggan Lee melakukannya, dan benar saja, sebuah lorong tersembunyi terbuka. Chulan bergegas maju, tetapi saat mereka masuk, sejumlah bayangan mengancam muncul di belakang mereka. Tampaknya seseorang telah menyadari kedatangan mereka, dan tidak senang dengan hal itu. Lee menggunakan ukiran sementaranya untuk memanggil sebuah bola putih, memungkinkan mereka berjalan melewati gua yang gelap dan lembab. Akhirnya mereka tiba di tempat yang lebih terbangun, yang memiliki sebuah altar di tengahnya. Mereka mendekatinya, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya, membuat Lee bingung, karena dia benar-benar mengira benda itu akan ada di sini. Chulen menyuruhnya meletakkan tangan di atas altar, dan setelah melakukannya, dia mulai bersinar. Tanpa peringatan, dia dipindahkan ke tempat lain, dan guru Chulen, Skatach, muncul di hadapannya. Chulan juga muncul dan dia memanggilnya karena dia adalah murid kebanggaannya. Pada hari Eryu menghilang, Shadowland juga mulai lenyap saat dia berjuang melindungi Shadowlands yang berada di antara perbatasan hidup dan mati. Akhirnya dia terjebak dalam aliran waktu. Setelah mengembara selama waktu yang tak terhitung, akhirnya dia tiba di sini, namun menyadari bahwa dia sudah terlambat. Meskipun dia tahu dalam pikirannya bahwa dia sudah lama pergi, hatinya tidak bisa melepaskan penyesalannya, itulah sebabnya dia akan menyimpan pecahan Gaibolg. Jika dia pernah kembali, dia hanya perlu datang dan mencarinya, karena dia akan selalu menunggunya, tak peduli berapa lama pun itu. Dengan itu, jejak dirinya menghilang dan Chulan benar-benar hancur hati. Dia mulai menangis, meluapkan perasaannya, dan Lee pun tak kuasa menahan air mata, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Ciri bertanya bahwa apakah dia baik-baik saja. Dan dia beralasan bahwa itu hanya karena melihat sebuah penglihatan. Skatach tampaknya memiliki fragmen lainnya. Simbol ini tampaknya merupakan peta yang menunjukkan lokasinya. Namun saat mereka membicarakannya, beberapa sosok muncul di belakang mereka, dan mereka langsung menyadarinya. Bayangan-bayangan itu mulai terdengar lebih keras dan lebih jelas, dan keduanya bersiap untuk bertarung. Chulan mengenali mereka. Merekalah yang menyebabkan kejatuhan Eryu, yaitu kaum Fomorian. Mereka adalah monster raksasa tak berbentuk yang muncul dari laut. Chulen tidak percaya mereka menunggu selama puluhan tahun hanya untuk tempat ini terbuka. Mereka tidak boleh membiarkan satupun lolos. Lee menyuruh Ciri pergi ke pintu masuk dan menghabisi semua yang mencoba melarikan diri. Sudah saatnya dia menunjukkan hasil latihan 3 bulan terakhir. Tingkat sinkronisasinya melonjak menjadi 32%. Dengan pedang prajuritnya, Saga, kini ia bisa meningkatkannya menjadi pedang serigala musim dingin, dan ia melepaskan hawa beku yang dahsyat di sekitarnya, membekukan para Fomorian dalam es.
Memanfaatkan keadaan mereka yang tak berdaya, Lee dengan mudah menghabisi sebagian besar dari mereka, menebas tanpa kesulitan. Setelah selesai dengan mereka, ia segera berlari menuju Siri, yang tampaknya sudah menyingkirkan sebagian besar dari mereka. Namun salah satu dari mereka berlari menuju pintu keluar, tampak menyeringai saat melakukannya. Melihat hal itu, Siri buru-buru menembak. Ia membidikkan senjatanya ke arah makhluk itu, tapi tanpa saganya, makhluk itu bisa dengan mudah melarikan diri. Saat Lee tiba, Siri meminta maaf karena telah membiarkan salah satu dari mereka lolos. Lee berpikir tidak apa-apa, toh jumlah makhluk itu memang terlalu banyak. Chulen mengingatkan bahwa mereka harus segera bergegas. Pertama, mereka harus menuju ke ruang penyimpanan harta karun. Saat mereka berjalan ke sana, Chulen menjelaskan bahwa meskipun